Penyidik senior KPK Novel Baswedan meminta Presiden desak Polri segera tuntaskan kasus teror terhadap KPK. Novel juga menyebut teror yang muncul bukan ditujukan kepada perseorangan namun menjadikan KPK sebagai target utama. Kita khawatir apabila dibiarkan semakin lama semakin jadi. Dengan adanya semakin lama ini semakin meningkat tentu mestinya harus menjadi perhatian. Kita berharap semoga Bapak Presiden mau kemudian mendesak Polri untuk mengungkap ini semua. Dan tidak sampai kemudian seperti yang lain-lain tidak terungkap sama sekali. Kita berharap itu. Saya merasa penyerangan ini belum berhenti ya, belum berhenti dan penyerangan ini bukan penyerangan kepada pribadi-pribadi, ini adalah serangan kepada KPK, serangan kepada pemberantasan korupsi. Jadi oleh karena itu ya harusnya kita semua sadar bahwa pemberantasan korupsi sedang dilawan. Apakah terus mau dibiarkan? Nah, itu pertanyaan. Teror bom di rumah dua pimpinan KPK secara bersamaan menambah catatan teror terhadap lembaga anti rasuah itu. Mengapa teror masih ditujukan kepada KPK dan bagaimana mengungkap rentetan teror tersebut? Kita akan ulas bersama. Di studio sudah ada Bang Donald Faris, Koordinator Divisi Korupsi Politik dari ICW. Selamat malam Bang Donald. Malam. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Dan lewat sambungan satelit kami sudah terhubung dengan juru bicara KPK, ada Bang Febri Diansyah. Selamat malam Bang Febri. Baik, Bang Febri saya mungkin akan ke Anda terlebih dahulu karena saya tahu waktu Anda tidak begitu banyak. Sebelum kita bicara mengenai bagaimana kemudian KPK menyikapi serangkaian serangan teror dan kita bahas mengenai motif dan lain sebagainya. Saya ingin tahu dulu Bang Febri, setelah teror kemarin seperti apa kemudian kegiatan KPK baik pimpinan, Ketua KPK Pak Agus Raharjo dan aktivitas sehari-hari begitu dari pimpinan KPK pada hari ini paling tidak Bang Febri? Oke, kami sayangnya terputus dengan Febri Diansyah. Kami akan coba terus nanti seperti apa untuk menghubungi kembali Febri Diansyah, juru bicara KPK lewat luar studio. Saya akan ke Bang Donald terlebih dahulu kalau begitu. Bang Donald, dari rentetan teror ya, dan kemudian terjadi kemarin dua bom ada di dua rumah pimpinan KPK. Apa yang teman-teman ICW tangkap dari teror yang terjadi kepada KPK dan lagi ini? Ya, teror kepada KPK ini harus dimaknai tidak hanya targetnya adalah KPK secara institusi, tetapi ini juga harus dimaknai secara lebih serius oleh negara. Ini bukan hanya soal KPK secara organisasi atau pimpinan KPK secara individu, ini adalah upaya serangan kepada negara dalam pemberantasan korupsi. KPK itu harus dipandang oleh Presiden, oleh para menterinya, dan bahkan oleh Kapolri sebagai bagian dari negara yang bekerja terhadap pemberantasan korupsi. Maka setiap ada upaya untuk menjegal, mengganggu kerja-kerja pemberantasan korupsi harusnya dan idealnya ini direspon sebagai upaya perlawanan dan penghancuran terhadap negara dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Jadi bukan terhadap perseorangan, baik itu Ketua KPK, Agus Raharjo, atau Laude, bukan begitu? Karena KPK ini adalah entitas lembaga negara yang dibentuk secara mandat oleh Undang-Undang 30 tahun 2002, melaksanakan fungsi-fungsi penindakan dan pencegahan terhadap kerja pemberantasan korupsi. Maka ketika ada elemen negara yang terganggu, maka eksternal yang mengganggu itu adalah upaya melawan negara bekerja pemberantasan korupsi. Terkecuali, sekali lagi terkecuali, negara memandang KPK ini terpisah dalam fungsi struktur negara pemberantasan korupsi. Menganggap oke, pemberantasan korupsi itu hanya tugas KPK saja. Maka cara pandang itu seolah-olah kemudian KPK sendiri yang harus menghadapi bahaya ini, KPK sendiri yang kemudian harus menyelesaikan persoalan-persoalan pelemahan ini, maka negara hanya mensupport saja, menyerahkan tugas ini kepada kepolisian. Cara pandang itu kemudian mulai saya lihat beberapa pernyataan-pernyataan dari pimpinan negara, kementerian negara seperti itu. Seolah-olah KPK ini teraliniasi atau terpisah dari struktur negara. Nah, seolah-olah tugas pemberantasan korupsi itu hanya tugas KPK saja. Sebaliknya, kalau negara ini memandang bahwa pemberantasan korupsi itu adalah tugas negara yang juga dimandatkan kepada KPK, maka harusnya ini dianggap serangan kepada negara. Sebab kalau dalam konteks internasional, Mas, KPK itu adalah wajah Indonesia dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Banyak negara menjadikan KPK itu sebagai acuan, benchmark, bagaimana Indonesia sebagai negara berkembang bekerja serius untuk memberantas korupsi. Tapi itu tentang akan kontraproduktif. Ketika ada pelemahan terhadap KPK, teror kepada penyidik, negara tidak merespon secara serius. Jadi ini menjadi sebenarnya apa respon negara terhadap
pelemahan KPK. Itu yang harusnya menjadi penting untuk kita. Betul, ini harus dipandang sebagai tugas negara yang menyelesaikan. Jangan sampai kemudian KPK dinilai sebagai entitas yang berbeda begitu dengan pemerintahan. Baik, Bang Donald, sebelum nanti ke Bang Donald lagi, saya ingin menyapa kembali Bang Febri. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, sudah tersambung bersama dengan kami. Silakan Bang Febri. Jadi bagaimana aktivitas Pak Agus Raharjo, pimpinan KPK lain, setelah kemarin ada aksi teror bom di rumah 2 pimpinan KPK? 5 pimpinan full kemarin masuk kantor ya, karena memang ada tugas di kantor yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian dan rencana masing-masing. Oke. Ada juga penugasan di luar kantor, misalnya kemarin acara di Kemendikbud, dan pagi ini Pak Agus juga teragendakan acara bersama KPU ya, terkait dengan perumusan materi debat tersebut. Jadi pekerjaan dilakukan seperti biasa sesuai dengan rencana sebelumnya. Teman-teman pegawai di penyidikan juga melakukan pemeriksaan sejumlah saksi hari ini dan juga tersangka, di pencegahan juga melakukan, dan unit-unit lain pun demikian. Memang ada beberapa hal yang berbeda terkait dengan kebutuhan koordinasi dengan pihak Polri yang dilakukan oleh tim yang sudah ditugaskan oleh pimpinan sejak kemarin. Jadi tim internal KPK baik untuk kebutuhan koordinasi dengan Polri ataupun kebutuhan mitigasi ke dalam itu sudah ditugaskan. Baik, kami lagi-lagi mengalami gangguan komunikasi dengan Febri Diansyah, juru bicara KPK yang tadi terakhir mengatakan bahwa sampai dengan sejauh ini memang masih cukup efektif aktivitas di pimpinan KPK meskipun ada serangan kemarin di 2 rumah pimpinan KPK. Usai jeda saya akan tanyakan lagi ke Bang Donald. Dari catatan ICW, ada berapa serangan paling tidak terhadap lembaga anti rasuah, baik terhadap pegawai dan juga pimpinan, dan bagaimana kemudian ini ke depan? Apakah serangan ini akan lagi-lagi ada atau ini menjadi bukan tidak mungkin serangan terakhir atau mungkin ada lagi? Kita akan bahas usai jeda. Prime News akan segera kembali sesaat lagi. Baik, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo berkenaan dengan pasca serangan terhadap 2 pimpinan KPK. Berikut kita akan dengarkan pernyataan dari Presiden Jokowi. Saya perintahkan langsung ke Kapolri untuk menindak dan menyelesaikan ini tuntas, karena ini menyangkut intimidasi pada aparat hukum kita, sehingga tidak ada toleransi untuk kejar dan cari pelakunya. Ya kan sudah saya perintahkan untuk semuanya dijaga dari sisi keamanan, terutama penyidik dan komisioner KPK. Sudah. Tapi kalau masih ada kejadian ya cari. Baik, saya akan lagi-lagi mencoba untuk menghubungi Bang Febri Diansyah. Mudah-mudahan sudah lebih baik lagi sambungan satelit di sana, Bang Febri. Ya, Oke, baik Bang Febri. Tadi kami bisa tangkap bahwa pasca serangan tidak ada yang berubah dengan kegiatan pimpinan KPK. 5 pimpinan KPK tadi Anda katakan semua bekerja dengan efektif setelah ada serangan. Begini Bang Febri, tadi kalau kita dengarkan dari Bang Donald di sini yang mengatakan bahwa serangan ini sebenarnya jangan dipandang sebagai serangan terhadap perseorangan, tapi juga terhadap institusi. Hal yang sama juga dikatakan oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan sempat diserang sebelumnya. Apakah Bang Febri dan juga pimpinan KPK menyepakati bahwa sebenarnya serangan ini memang ditujukan kepada KPK sebagai targetnya, bukan hanya sebagai perorangan dari pimpinan KPK? Yaitu logika sederhananya kan begini, kalau Agus Raharjo dan Laude Muhammad Syarif bukan pimpinan KPK, apakah kejadian kemarin akan terjadi? Nah, pasti itu yang akan menjadi pertanyaan bagi kita semua,
sampai nanti hasil investigasi itu bisa mencapai titik terang, olah TKP yang dilakukan kemarin atau analisa forensik yang dilakukan sampai dengan hari ini atau proses selanjutannya. Karena itulah penting untuk mengungkap bagaimana kronologis teror ini dan juga siapa pelakunya. Ketika sudah ditemukan pelakunya dan fakta-fakta hukum sudah teridentifikasi secara lebih jelas, maka resiko-resiko isu ini bisa digunakan oleh pihak lain, resiko spekulasi-spekulasi di publik, apalagi dalam kondisi yang sangat sensitif seperti hari ini, itu bisa terminimalisir. Jadi jika kita ingin misalnya beberapa kemungkinan isu ini berkembang jauh itu bisa diselesaikan, maka tentu pengungkapan perkara menjadi satu hal krusial. Bagi kami begini, poin yang paling penting. Kami ingin sampaikan juga bahwa KPK tetap harus punya komitmen dan juga harus tetap berjalan melaksanakan tugasnya meskipun ada kondisi di rumah dua pimpinan KPK. Tapi itu bukan berarti kita harus melihat persoalan ini secara kecil, tidak. Karena itulah kami menyerahkan persoalan pengusutan siapa pelaku teror tersebut pada pihak Polri. Jadi kita tunggu bagaimana perkembangan dari Polri hari per hari, kan sudah disampaikan juga kemarin ada update, hari ini juga disampaikan update-nya. Jadi kita tunggu sampai nanti pelakunya ditemukan, untuk apa pelaku melakukan hal tersebut dan kepentingannya apa agar semuanya bisa lebih terang. Sama persis dengan saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden tadi, bahkan Presiden Joko Widodo tadi menginstruksikan Kapolri agar memperhatikan ini secara serius. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita agar pelaku ini segera diungkap. Oke, baik Bang Febri, sambil kita menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian, tapi sebenarnya berangkat dari teror-teror bom yang terjadi kemarin, ada tidak kecurigaan-kecurigaan khusus dari pihak KPK terkait dengan motif ini sebenarnya apa sih? Kenapa kemudian terus diteror? Mengapa kemudian ke rumah pimpinan KPK? Ada tidak kecurigaan itu? Atau kalaupun ada, itu apa yang dicurigai oleh pimpinan KPK atau dari pihak KPK sendiri? Sebelum kita bicara soal motif, sebelum kita bicara tentang kecurigaan atau indikasi, tentu fakta-fakta kerasnya harus ditemukan dulu. Ini metode standar saja dalam proses investigasi dan proses itu sedang berjalan saat ini. Karena itulah KPK saat ini masih belum bisa menyampaikan kesimpulan apapun terkait dengan misalnya motif dari pelaku atau peristiwa-peristiwa lain sebelum ditemukan siapa pelakunya atau minimal sebelum ada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Nanti kita lihat pemeriksaan saksi kan sudah dilakukan beberapa orang yang melihat dan berada di lokasi. Pimpinan KPK juga sudah memberikan keterangan pada pihak penyidik atau tim penyelidiknya, dan juga proses analisa forensik juga sedang berjalan. Kita tunggu bagaimana nanti hasil dari Polri terkait dengan hal itu. Baik. Tapi kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, tentu saja kita melihat posisi Pak Agus Raharjo itu sebagai Ketua KPK, memimpin sebuah institusi negara yang punya tugas melakukan pemberantasan korupsi. Jadi bukan Agus Raharjo atau Laude Muhammad Syarif sebagai personal. Kalau sejauh itu tentu saja kami memperlakukannya demikian. Baik, Bang Febri, kasus apa sebenarnya yang saya yakin tentu ada banyak sekali kasus yang tengah ditangani oleh KPK saat ini. Tapi kasus apa saja mungkin bisa dijabarkan apa yang tengah menjadi concern dan juga kasus apa yang tengah ditangani oleh KPK saat ini? Saya kira tidak tepat saya sampaikan dalam konteks diskusi kita saat ini, karena kalau kasus tersebut saya sampaikan tentu saja asosiasinya rentan akan dihubungkan dengan peristiwa kemarin. Kita bisa lihat ada banyak perkara lah kalau yang ditangani KPK, tapi tidak tepat saya sampaikan dalam konteks saat ini. Mari kita tunggu saja tim bekerja terlebih dahulu dan juga mitigasi resiko untuk meminimalisir hal yang sama terjadi kembali itu dilakukan juga. Jadi paralel antara kerja di tim internal KPK dan juga tim dari Polri.
Kalau informasi yang kita dengar dari pihak Polri kan sudah dibentuk tim khusus Iya. dari Mabes Polri, unsur Polda Metro Jaya dan juga ada unsur Densus di sana. Mereka teman-teman di Polri itu sudah punya pengalaman yang cukup panjang untuk menangani teror-teror dan sudah banyak yang diproses. Jadi mestinya tidak akan terlalu sulit kalau memproses kejadian yang kemarin, apalagi ada CCTV, ada beberapa saksi-saksi yang semoga tidak terlalu lama bisa diungkap Oke. oleh Polri. Apalagi dalam pernyataan Polri sudah disampaikan akan berupaya semaksimal mungkin dan secepatnya untuk memproses pelakunya. Kita tunggu saja. Oke, baik Bang Febri, bicara lama atau cepat, yang jelas itu publik masih ingat dengan serangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang sampai saat ini juga belum terungkap siapa pelakunya. Apakah dari teror yang terjadi kemarin, Anda masih yakin bahwa ini bisa diungkap pelakunya, Bang Febri? Masih optimistiskah bahwa pelaku teror terhadap dua pimpinan KPK, teror bom ini bisa betul-betul diungkap sampai ke akar-akarnya? Nanti kita lihat perkembangannya kalau terkait dengan peristiwa kemarin. Kalau terkait dengan penyerangan terhadap Novel Baswedan, tentu saja kita semua punya harapan agar pelaku penyerangan itu bisa ditemukan juga. Dan sekarang sudah lebih dari 600 hari saya kira ya, publik tentu saja juga banyak sekali pertanyaan dan bahkan Komnas HAM kemarin juga sudah menyampaikan hasil investigasi mereka terkait dengan penyerangan novel tersebut. Bahkan Komnas HAM juga merekomendasikan diberlakukannya semacam tim gabungan yang berada di bawah Kapolri. Nah, nanti kita tunggu bagaimana respon Kapolri karena rekomendasi itu disampaikan pada Polri. Kalau pada KPK ada beberapa hal juga yang disampaikan. Oke, baik. Bang Febri, bicara mengenai sejumlah serangan yang terhadap atau ditujukan kepada KPK. Sebenarnya selain yang publik tahu misalnya seperti bom atau serangan teror terhadap novel, bentuk-bentuk serangan apa sih Bang yang sebenarnya sering menyasar terhadap pegawai dan juga pimpinan dari KPK sendiri? Beberapa sudah terpublikasi juga saya kira ya. Dulu ada ancaman terhadap infrastruktur atau peralatan KPK terhadap gedung misalnya di C1 ataupun di gedung saat ini. Kemudian ada teror terhadap serangan terhadap Novel Baswedan. Ada juga terhadap penyidik KPK yang lain. Kemudian ada beberapa hal yang lain yang saya kira juga pernah disampaikan. Belum bisa saya rinci sekarang. Oke, baik Bang Febri, terakhir singkat saja, ada penambahan keamanan mungkin terhadap pimpinan KPK pasca serangan? Aspek keamanan secara detail tentu tidak bisa kami sebutkan karena hal itu justru memiliki resiko keamanan tersendiri. Tapi yang pasti begini, ketika ada kondisi-kondisi khusus maka tentu perlakuannya juga bersifat khusus. Apakah oleh internal KPK misalnya berupa penambahan kualitas atau kuantitas ataupun kerjasama dengan pihak Polri. Baik, jadi kita masih menunggu nanti, KPK juga masih menunggu bagaimana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Terima kasih banyak Bang Febri Diansyah sudah bergabung di Prime News malam hari ini. Febri Diansyah, juru bicara KPK. Dan usai jeda saya akan ke Bang Donald. Menurut Bang Donald, mengapa teror terhadap KPK ini masih terus berlangsung? Nanti dijawab usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Prime News, saya ingin langsung ke Bang Donald. Jadi kalau kita lihat tadi keterangan dari Bang Febri Diansyah, juru bicara KPK tadi sudah menjelaskan bagaimana menurut versi KPK. Kalau dari Bang Donald sendiri, melihat rentetan ini terhadap pimpinan KPK dan teror terhadap KPK yang belum ataupun terus terjadi, kenapa sebenarnya Pak? Ya, jubir KPK tampak sangat hati-hati dan menghindari spekulasi sebenarnya. Walaupun publik sebenarnya sudah punya opini terkait dengan perkara ini dan kenapa juga tidak terbongkar. Nah, saya berpikir begini. Rangkaian peristiwa terhadap KPK ini seperti serangan bom ini dalam ingatan saya itu sudah paling tidak sudah 3 kali. Serangan itu apa aja tuh? ancaman bom pada bulan Februari 2008 itu ditujukan ke gedung KPK saat gedung KPK masih di Kafling C1 Kuningan, dan kemudian selang 1 tahun kemudian pada bulan Juli 2009 juga hal yang sama, teror bom juga. Ada penelpon yang mengaku sudah menaruh bom di gedung KPK. Nah, sekarang yang ketiga, paling tidak dalam ingatan kita ada 3 kali, ini yang ketiga.
plus kemudian semakin banyak kalau dikaitkan dengan teror-teror kepada individu. Seperti teror kepada Novel Baswedan, kemudian ada penyiraman air keras di rumah salah satu penyidik KPK, itu kalau dihitung menjadi banyak. Saya membagi teror kepada tiga itu ada tiga. Teror politik, teror hukum, dan teror fisik. Dalam konteks teror fisik, Novel Baswedan dan kemudian Novel juga sebelumnya pernah ditabrak juga. Sehingga kemudian terpelanting dari sepeda motor. Teror politik, teror fisik, Dan teror hukum. dan teror hukum. Mari kita bagi satu-satu. Iya. Teror fisik. Fisik ini kita sudah jelaskan, misalkan serangan air keras kepada penyidik KPK, dan kemudian Novel ditabrak dulu beberapa waktu lalu, dan kita ingat dulu pernah terjadi perampasan laptop penyidik KPK yang diduga ada alat bukti dalam kasus tertentu yang kemudian sampai dengan hari ini tidak kunjung juga terungkap. Padahal itu terjadi di ruang publik yang daerah sekitar Kuningan itu penuh dengan CCTV menurut saya. Jalan sampai dengan gedung-gedung. Tidak juga terungkap. Nah, itu serangan secara fisik. Serangan secara hukum menurut saya adalah bagaimana kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Ini marak dalam kasus Ahmad Rianto dan Bibit Ahmad Rianto dan Chandra Hamzah yang kemudian sangat populer dengan kasus cicak dan buaya, itu membuktikan ada serangan hukum kepada pimpinan KPK itu sendiri. Termasuk juga dengan kasus Bambang Wijayanto dan Abraham Samad yang lengser dari kursi pimpinan KPK karena proses hukum yang terjadi terhadap mereka. Keempat kasus ini tidak terjadi, tidak tuntas, dan tidak ada bukti bahwa dia kemudian melakukan itu, dan berujung kepada deponering atau penyampingan perkara demi hukum. Dan yang paling lucu dan kasus Abraham Samad misalkan saja dengan kasus identitas ganda, kartu keluarga. Menurut saya itu kasus yang semua orang akan tertawa ketika kasus itu ada dan terjadi. Saya sering membuat satir kalau itu terjadi maka begitu banyak ibu-ibu kontrakan di seluruh republik ini yang bisa dipenjara karena mereka menitip nama di kartu keluarga si ibu kontrakan tersebut. Jadi itu serangan secara hukum. Dan belakangan kalau saya lihat Mas Rey, semakin banyak juga laporan-laporan kepada pimpinan KPK yang justru kemudian menjadi sandraan. Seperti laporan pencemaran nama baik terhadap pimpinan KPK. Itu kemudian akumulasinya tidak cukup itu saja, ada serangan politik dan itu menyasar kepada kelembagaan. Seperti upaya merevisi Undang-Undang KPK dan mencabut kewenangan penuntutan KPK. KPK tidak kemudian lagi bisa menuntut, KPK kemudian hanya melakukan penyidikan dan kasusnya dilimpahkan kepada kejaksaan. Dan masa usia KPK dibatasi hanya 12 tahun saja. Itu terjadi di awal 2014 yang lalu. Itu serangan secara politik dan diakhiri di periode ini dengan pansus hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi menurut saya ada 3 varian paling tidak, dan setiap varian itu ada yang berulang pastinya. Bentuk-bentuk serangan itu ya? Iya, itu bentuk varian serangan kepada KPK. Serangan hukum, serangan politik, dan serangan secara Tapi fisik. sekarang ini kita bisa masukkan serangan secara fisik ya Bang Donald berarti ya? Kalau kepada pimpinan KPK ada serangan secara fisik. Dia teror, mengintimidasi. Nah, tapi sayang tidak Artinya dijawab. itu sudah sangat bahaya sebenarnya. Makanya saya bilang tadi sejak awal, ini harus dimaknai serangan kepada negara. Bukan serangan kepada Novel saja. Kalau bukan serangan kepada KPK saja, kalau ini dimaknai hanya serangan kepada KPK saja, maka normatiflah pernyataan seperti Presiden tadi. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk membuka itu. Harusnya pernyataan seorang Presiden itu menurut saya adalah ini gangguan terhadap kerja negara melawan korupsi. Maka harus dituntaskan. Seluruhnya harus dituntaskan. Saya beri jangka waktu sekian bulan kepada Kapolri untuk mengungkapkannya. Kalau tidak, maka akan ada tindakan kepada institusi kepolisian. Itulah bentuk treatmentnya menurut saya. Kalau Presiden merasa ini adalah KPK bagian dari entitas negara yang ditugaskan oleh konstitusi untuk bekerja melawan pemberantasan korupsi. Kerja pemberantasan korupsi itu tugas negara. Sebab uang yang dicuri adalah uang negara. Maka dimanai setiap KPK mencoba menyelamatkan uang negara dari pencurian itu, maka ini gangguan terhadap negara ketika KPK diganggu. Nah, terkecuali memandang KPK ini terpisah, bagian lain dari republik ini yang kemudian negara tidak menjadi bagian dari kerja pemberantasan korupsi itu sendiri. Jadi menurut saya di situ pentingnya. Dengan rentetan kasus yang tidak terungkap tadi menurut Bang Donald, kalau dari teman-teman cewek ini kenapa? Ini motifnya apakah tidak bisa diungkap? Apakah karena motif politika atau ada motif apa? Apa sebenarnya yang kemudian publik
kan juga bertanya-tanya kenapa tidak terungkap begitu? Yang harus menjawab ini tentu kepolisian. Mhm. Terkecuali kemudian yang bisa menangani tindak pidana umum ini juga bisa KPK. Mhm. Tindak pidana umum seperti penyiraman air keras ini kan hanya satu otoritas di Republik ini yang bisa menangani adalah Iya. kepolisian. Yang sampai sekarang tadi kita soroti belum juga Betul. terungkap. Begitu. Kalau saja KPK punya kewenangan menangani perkara seperti ini, kita juga pasti akan desak KPK untuk menuntaskan serangan kepada diri mereka sendiri. Tapi sayang KUHP hanya memberikan mandat tindak pidana umum itu kepada institusi tunggal ini, Kepolisian Republik Indonesia. Nah, mereka lah yang kemudian paling pas untuk menjawab ini. Saya tidak ingin berspekulasi kenapa itu tidak tuntas. Tapi performa kepolisian menangani pidana umum lain sebenarnya sangat baik. Kasus hoax dalam hitungan jam pelakunya sudah bisa ditangkap. Kasus kemudian mutilasi orang dipotong sampai dengan 20 potongan. Atau mayatnya dibuang ke hutan tanpa ada Cepat sidik terungkap jari. ya Bang ya? Bisa terungkap, mau cepat mau lambat, tapi paling tidak bisa terungkap. Serangan ini saya melihat beberapa media, bahkan ada video CCTV yang menunjukkan siapa orang yang ada di rumah. Orang yang menjadi subjek di sana. Cukup clear sebenarnya ya. Cukup untuk bisa clear sebenarnya. Jadi menjadi aneh ketika ini tidak terungkap. Orang bisa membahasakannya bukan tidak terungkap, tapi tidak diungkap. Tapi sekali lagi saya menghindari bahasa itu untuk menimbulkan spekulasi Meskipun apapun. tadi sudah dibentuk ada tim khusus, diperiksa 12 saksi dan lain sebagainya. Betul sekali. Menurut saya ini pertaruhan sebenarnya bagi negara, termasuk kepolisian. Pertaruhan bagi presiden, seberapa jauh komitmennya untuk menjaga dan melindungi institusi penegak hukum. Pertaruhan juga sebagai polisi, seberapa kuat mereka untuk bekerja solid bersama KPK untuk melakukan kerja-kerja pemerintahan korupsi. Itu yang kemudian disoroti oleh teman-teman dari ICW ya, dari kasus yang Betul. terjadi di rumah 2 pimpinan KPK itu. Artinya memang ini bukan lagi cerita baru lagi sebenarnya serangan Betul, ini. Sudah betul. panjang rentetannya. Betul, betul. Ini serangan kepada pemberantasan korupsi. Saya mau biar pemirsa lebih mudah menganalogikan. Ketika saya diserang, maka yang merasa terserang kalau menjadi bagian dari saya adalah keluarga saya, ICW. Maka yang harus marah adalah ICW dan keluarga saya, kira-kira begitu. Ketika saya diserang oleh orang. Itu kalau kita meletakkan saya sebagai bagian dari keluarga besar, keluarga saya. Dan begitu juga kalau kita memandang KPK ini bagian dari republik ini yang bekerja pemerintahan korupsi, maka serangan ini harus dimaknai kepada serangan negara kalau benar-benar negara serius menuntaskan. Kalau benar-benar menganggap KPK adalah bagian dari negara ini begitu kira-kira. Bagian yang, karena begini loh Mas, salah satu cermin dan wajah pemerintahan korupsi di republik ini itu adalah KPK. KPK itu sering menjadi acuan bagi kerja-kerja pemerintahan korupsi. Orang studi banding bekerja pemerintahan korupsi dari luar negeri, itu yang dicari adalah KPK. Yang dulu adalah ICAC di Hong Kong, Independence Commission Against Corruption di Hong Kong. Tapi sekarang, sejak 2000-an paling tidak KPK itu menjadi acuan. Nah, kalau kemudian KPK, negara lain menganggap serius Indonesia memberantas korupsi karena ada KPK, tapi ketika serangan KPK terjadi dan tidak direspon juga secara serius, maka ini kan pertaruhan wajah negara ini. Khususnya wajah penegak hukum kita kepolisian dan khususnya bagi Presiden Republik ini untuk menakar seberapa serius. Dilihat dari sejumlah kasus yang tadi Bang Donald katakan belum terungkap, apalagi yang juga publik masih sangat ingat tentu adalah kasus Novel Baswedan misalnya. Apakah kalau dianggap bahwa ini kayaknya agak pesimis begitu ini bisa terungkap atau bagaimana? Tadi kita tanyakan ke Febri Diansyah, ia masih mengatakan menunggu seperti apa hasil kepolisian. Kalau teman-teman ICW bagaimana? Nanti dijawab usai jeda. Bang Donald, kita akan kembali start lagi. Baik, ada kembali di Prime News. Saya ingin langsung ke Bang Donald Faris, segmen terakhir ini Bang Donald. Masih bisakah kita kemudian optimis terhadap pengungkapan kasus teror di 2 rumah pimpinan KPK ini kalau kita berkaca dari teror-teror yang ada tadi sebelumnya Bang Donald sudah katakan singkat saja Bang Donald. Saya menghindari diksi optimis dan pesimis. Pesimis, jadi apa dong? Jadi saya menggunakan bahasa tantangan saja. Oke. Kalau pesimis nanti dibilang tidak menghargai institusi, kalau optimis nanti over optimistik juga kecewa nanti kalau kita tidak terungkap. Harusnya ini jadi tantangan bagi kepolisian untuk membuktikan bahwa mereka adalah bagian integral dari KPK untuk bekerja pemberantasan korupsi. Justru ini tentu akan menambah daftar
tunggakan penanganan upaya pelemahan terhadap KPK yang Yang harus tidak terungkap diselesaikan oleh dan harus polisi. diselesaikan. Jadi saya menggunakan bahasa tantangan. Ini tantangan bagi Pak Tito juga sebagai Kapolri. Ini kan teror-teror seperti ini kan jadi makanan sehari-hari Pak Tito sebagai mantan Kadensus 88 dan orang yang sangat lama di Densus 88. Jadi menurut saya sekali lagi saya ingin meletakkan ini sebagai sebuah tantangan bagi Republik ini, tantangan bagi Presiden untuk menunjukkan bahwa beliau adalah bagian yang komit dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi dan tantangan bagi kepolisian. Baik, tantangan ini mudah-mudahan didengar oleh pihak kepolisian, oleh negara bahwa ini harus segera diungkap siapa teror ataupun mengungkapkan kasus teror-teror terhadap pimpinan KPK yang terjadi. Terima kasih banyak Bang Sama-sama, Donald Mas sudah Renat. hadir di Sama-sama. Prime News pada malam hari ini. Dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Prime News. Thank you.